Bulan itu kan sebelum purnama pertama ya seperti garis melengkung, betul? Berikutnya bulan sabit kan gitu. Berikutnya lebih lebar lagi. Berikutnya lebih lebar lagi kan gitu. Berikutnya lebih lebar lagi sampai akhirnya keseluruhan bulan bisa memantulkan cahaya matahari ke bumi. Pada saat itulah bulan disebut purnama. Saya mengingatkan kembali pelajaran SD yang pernah kita terima dulu. Bulan itu kan tugasnya memantulkan cahaya matahari ke bumi. Jadi ketika bulan itu purnama, berarti keseluruhan permukaan bulan itu memantulkan cahayanya ke bumi. Yang diterangi bulan kan bumi. Paham? Ketika bulan hanya memantulkan sebagian cahayanya, disebutnya bulan sabit. Betul? Gitu. Nah, sebelum saya lanjutkan, kalau kita lihat peta, Candi Borobudur, Candi Pawon, dan Candi Mendut itu satu garis lurus. Satu garis lurus. Kalau bikin garis lurus dari 2 titik, itu tidak menjadi istimewa. Ada 3 titik tapi satu garis lurus, itu menjadi istimewa. Nah, yang istimewanya, mengapa leluhur kita membuat posisi Borobudur, Pawon, dan Mendut itu satu garis lurus? Jadi kalau diumpamakan, Borobudur itu mataharinya. Pawon meminjam perkataan Masto, Pawon itu katanya petunjuk arah Wonosobo. Menurut Masto, wonnya itu katanya Wonosobo. Wana itu bahasa Jawa, artinya kan hutan, betul nggak? Saba itu ada surat di Quran yang cerita tentang Quran surat Saba. Orang Sunda bilangnya nyaba. Nyaba itu kan pergi ke kota, tapi di situ kan nyabanya pergi ke hutan. Ngerti? Wana Saba. Nah, kalau kita melihat bumi kita, di bagian mana hutan itu adanya? Hutan itu kan bagiannya di sini, betul nggak? Makanya hutan ada 2 kan, ada yang gondrong, ada yang gundul, betul nggak? Tetapi mau gondrong mau gundul itu tetap disebutnya hutan. Dan hutan itu biasanya berhubungan dengan gunung, paham? Dan gunung itu bagian yang tertinggi dari daratan. Betul? Jadi sudah cukup ya gambaran itu menyatakan bahwa kalau kita cerita hutan pasti cerita gunung. Gitu loh. Makanya Nabi Musa bertajali kepada Tuhan di gunung. Berarti sebetulnya Wonosobo itu adanya di sini. Betul? Betul? Itu. Sabah hutan. Untuk apa? Untuk menemukan kota. Oke, pelan-pelan ya ngajinya. Nah, Borobudur itu memantulkan cahayanya ke Mendut, lalu cahayanya menuju kepada Pawon. Jadi kalau saya mengumpamakan itu, Borobudur itu adalah cahaya yang terang benderang, sang matahari ruhani, sedangkan Mendut itu adalah jiwa kita, sedangkan Pawon itu adalah bumi kita. Ulangi lagi, Borobudurnya apa? Cahaya matahari ruhani yang memancar, sedangkan Mendut itu adalah jiwa kita, dan Pawon itu adalah bumi kita. Oke. Bumi kita ini akan terang seandainya cahaya dari sumbernya itu menuju kepada jiwa kita dan dipantulkan seluruhnya oleh jiwa ke dalam bumi ini, maka bumi ini akan menjadi terang benderang. Saya berbicara di level yang kecil. Sama seperti kita lihat matahari memantulkan, menyinari bulan, oleh bulan dipantulkan ke bumi. Bumi ini terang atau tidak terangnya bergantung kepada seberapa banyak
sinar yang dipantulkan oleh bulan. Jadi tugas kita sekarang adalah, ya, sebetulnya tugas kita sekarang adalah untuk menjadi bulan purnama yang bisa menyerap cahaya Tuhan sebanyak-banyaknya, dipantulkan oleh kita sebanyak-banyaknya, sehingga pantulannya itu bisa menerangi kehidupan. Oke, sekarang kita lihat. Kalian yang ada di sini memantulkan cahayanya kan lain-lain, betul nggak? Ada yang memantulkannya dikit, ada yang memantulkannya lebih banyak dikit, gitu kan? Ada yang memantulkannya banyak, betul nggak? Ada yang memantulkannya banyak sedikit, kan gitu. Ada juga yang memantulkannya itu purnama. Seluruh cahaya yang diserap itu dipantulkan ke semesta. Makanya lihat orang-orang yang seperti itu setiap hari hanya menerangi, dan menerangi. Ada juga yang sama sekali tidak memantulkan cahaya. Boro-boro bisa menyinari semesta, menyinari dirinya sendiri tidak bisa. Lihat orang-orang yang masih sibuk dengan kemarahan, ya, selalu bolak-balik ke masa lalu, ya kan? Selalu terikat dengan masa lalu. Lihat, pasti wajahnya juga muram, betul nggak? Boro-boro bisa mencahayakan orang lain, mencahayakan dirinya sendiri tidak bisa. Ada seekor binatang menghina kunang-kunang. Tahu kunang-kunang? Kunang-kunang centil banget loh. Kenapa? Kamu itu tidak bisa menerangi semesta ini walaupun kamu bercahaya. Sinarmu terlalu kecil. Kamu itu kerjaannya setiap ada kegelapan muncul. Setiap ada kegelapan muncul. Gak berguna kamu itu, karena kamu terlalu kecil, tidak bisa menyinari semesta ini. Apa kata kunang-kunang? Tugasku dari Tuhan bukan untuk menyinari semesta kok, untuk menyinari diriku sendiri. Aku tidak peduli semesta mau gelap atau tidak, cuman aku memang suka keluar kelihatannya ketika ada gelap. Kamu sendiri saja yang melihat aku keluar ketika gelap. Ketika terang juga aku keluar, cuman kamu gak lihat aku. Ayo, muliaan mana kita dengan kunang-kunang? Muliaan mana? Kayaknya kita kalau ngebanding-banding kita dengan mereka aja kita jadi malu ya. Kunang-kunang itu sudah bisa menyinari dirinya sendiri. Kita boro-boro menyinari orang lain. Menyinari diri sendiri saja kita masih suka bingung. Makanya sering melakukan tindakan yang tidak berguna, kata-kata yang tidak berguna, pikiran yang tidak berguna, perasaan yang tidak berguna. Semua yang tidak berguna terus saja dipegang. Kapan kita bisa memantulkan pikiran yang berguna, perasaan yang berguna, kata-kata yang berguna, tindakan yang berguna? Allah Sang Maha Kuasa setiap hari itu selalu mencipta rekreasi. Kalau jiwa ini adalah percikan dari cahayanya, harusnya jiwa kita juga kalau sudah bangkit di dalam bumi kita ini harusnya menciptakan rekreasi. Jadi kalau manusia setiap hari bikin kerusakan saja, itu sebetulnya sudah berlawanan dengan sifat jiwanya yang asli. Boro-boro dia memberikan sinar. Ya, paling tidak kalau kita ya, jadi bulan sabit deh. Kalau belum bisa purnama. Ngerti? Lumayan gak bulan sabit? Lumayan, walaupun dikit dia sudah memantulkan cahaya matahari ke bumi. Cuman belum utuh. Ayo, kira-kira kita ini bulan mana? Bulan yang tidak bersinar atau bulan sabit? Bulan yang merana. Oh, gerhana terus ya. Oh, subhanallah. Ayo, gerhana bulan itu fisikanya apa? Gerhana bulan itu fisikanya apa? Ini matahari, di sini bumi, di sini bulan.
Bulan itu jadi gerhana saat apa? Saat sinar matahari dihalangi oleh bumi. Jadi jangan berpikir bulan kita akan purnama, apalagi bulan sabit, kalau setiap matahari yang datang selalu dihalangi oleh bumi. Paham? Itu fisika. Tetapi bisa cerita spiritual bagi yang tahu. Sinar matahari itu dihalangi bumi menjadikan bulan menjadi gerhana. Betul nggak? Iya, tidak memantulkan cahaya. Lihat orang-orang yang di dalam kehidupannya itu cuman berfokus saja pada kesenangan-kesenangan duniawi. Ngeri nggak? Ada uang senang, tidak ada uang marah-marah. Hanya berfokus pada kesenangan duniawi. Apa yang terjadi? Sang matahari rohani itu tidak sampai ke bulan, apalagi memantulkan cahaya. Gak berguna hidup seperti itu. Sementara waktu kita berjalan terus, tidak bisa dihentikan. Paham? Oke, mari kita lihat dulu Quran surat An-Naml. Quran surat An-Naml. Surat An-Naml yang pertama dibuka dengan dua huruf yang sangat luar biasa. To dan sin. Mohon maaf kalau tidak setuju dengan saya, karena tidak ada terjemahannya di dalam Al-Quran. To dengan sin itu. Tapi saya mendapatkan firasat, saya mendapatkan intuisi. To itu adalah to'at. Dan sin itu artinya damai, pasrah. Kalau manusia sudah taat kepada Tuhan, mengikuti hukum alam apa adanya tanpa melakukan pertentangan, maka manusia itu akan mendapatkan sin, kedamaian. Tapi sin juga gerginya 3. 3 itu melambangkan Nur Insan, Nur Muhammad, dan Nurullah. Makanya orang-orang yang sudah taat di dalam kehidupannya kepada Allah, sangat mudah dia menemukan 3 nur itu dalam dirinya. Kalau dia sangat mudah menemukan cahaya Tuhan, maka dia juga sangat mudah memantulkan cahaya Tuhan. Hidupnya menjadi berguna. Makanya ayat ini ya dilanjutkan dengan tilka ayatul Quran wa kitabim mubin. Ya. Tosin, tilka ayatul Quran wa kitabim mubin. Ini adalah tanda-tanda yang bisa dibaca. Itu terjemahannya. Quran itu sesuatu yang bisa dibaca, dari kata qoro'a. Qoro'a itu bacaan. Qoro'a itu membaca. Quran itu sesuatu yang dapat dibaca. Ini adalah tanda-tanda yang bisa dibaca. Apa itu? Wa kitabim mubin, yaitu kitab yang nyata. Jadi yang mana sebetulnya tanda-tanda yang bisa dibaca yang nyata? Tentu saja yang ada dalam sin tadi. Nur Insan, Nur Muhammad, Nurullah. Itulah kitab sejati yang dapat dibaca. Nyata adanya? Nyata. Gimana cara membacanya? Cara membacanya kan menggunakan 27. Membacanya harus masuk dulu ke dalam lubang. Membacanya kalian harus menjadi anamel, harus menjadi semut. Paham? Kalau belum bisa jadi semut ya nggak bisa masuk lubang. Makanya kitabim mubinnya nggak pernah bisa dibaca. Makanya orang yang belum melihat cahaya yang nyata di dalam dirinya, boro-boro bisa memantulkan cahaya itu. Untuk dirinya sendiri, dia masih kebingungan, kegelapan. Paham? Oke. Pernah nggak lihat binatang kaki 1000? Pernah. Berapa kakinya? Waktu saya datang ke Jambi,
saya tabligh akbar di masjid 1000 tiang. Saya ngobrol sama Pak Gubernur. Waktu itu, saya ngobrol dengan, di samping saya itu yang saya tanya itu Pak Sekda Jambi. Memang masjid ini tiangnya 1000 Pak. Hitung aja sama Bapak katanya. Nyesel saya nanya. Rupanya disebut masjid 1000 tiang bukan berarti tiangnya 1000. Karena kalaupun ada orang yang ngeyel, emang tiangnya berapa? Hitung aja sendiri, kan jadi pusing sendiri. Kaki 1000 kakinya berapa? Ya karena namanya juga kaki 1000, betul nggak? Tadi jawabannya apa? Harusnya jawabannya hitung aja sendiri gitu. Tapi yang jelas kaki 1000 ini yang paling istimewa dari kaki 1000. Waktu kecil saya suka main kaki 1000 tuh. Kalau dia lagi jalan tuh, kemudian pakai tongkat, digangguin, apa yang terjadi? Langkung dia melingkar, bulat. Makanya dia itu ya, kalau mau lari ya di turunan kaki 1000 itu, gak pernah menggunakan kakinya yang 1000, lambat. Dia menggulungkan tubuhnya, kemudian ngagorolong. Betul nggak? Itu perilaku dari kaki 1000. Luar biasa ya. Cara menyelamatkan dirinya itu dengan cara membentuk bulatan. Jadi saya ingat lagi dengan kata-kata orang tua kita, cincang keling manuk cingkleng cinetan plos kakolong bapa satar bulat. Ya bulat itu kan bahasa Sundanya buleneng. Jadi kenapa kita tawaf juga buleneng? Betul nggak? Kenapa? Bulat ini ternyata luar biasa. Coba lihat, orang yang tekadnya bulat, mau ke Borobudur, ikut. Yang gepeng-gepeng tekadnya, sampai hari-harinya pasti nggak punya ongkos. Coba, orang yang tekadnya bulat, mau jadi dokter, jadi dokter. Orang yang tekadnya bulat ya mau umroh nggak? Pasti umroh. Yang nggak umroh itu karena tekadnya nggak bulat. Coba lihat orang yang belajarnya bulat, belajar fisika bulat, itu jadi pakar fisika. Diundang kemana-mana ngomong fisika. Yang belajarnya nggak bulat, coba nggak jadi apa-apa. Saya lihat mahasiswa ya di kelas, kalau sudah bulat tuh kan? Coba bilang bulat nggak? Bulat. Beda yang belum bilang gitu kan? Kan can ngerti. Pengajian sudah selesai, tapi ngerti, belum bulat. Habis ngaji juga boro-boro mau dakwah ke yang lain, untuk dirinya sendiri saja. Apa sih yang dibicarakan Pak Saiful? Teing tenyaho. Karena belum bulat. Jadi belajar dari kaki 1000 yang bikin bulat lalu selamat. Ternyata keselamatan itu baru bisa dicapai kalau kitanya sudah bulat. Lihat orang yang ngaji sama saya nggak bulat tekadnya. Lihat ya. Iya. Ya. Maju, mundur. Maju, mundur. Kan gitu. Betul nggak? Maju lagi, mundur, kan gitu ya. Setiap ketemu dengan saya, bulan yang dulu sudah sempat mau purnama, hilang sinarnya, betul nggak? Hilang lagi sinarnya. Sekarang mulai gerhana. Awalnya sih sabit dulu, tapi mulai gerhana. Kalau cahayanya sudah mulai gerhana, sudah bisa dipastikan ya, segala sampah kehidupan itu udah masuk lagi di sini. Itu sangat berbahaya. Makanya guru-guru spiritual mengatakan 1 hari tidak naik, mundur 40 hari. Lihat yang berhari-hari tidak naik, mundurnya seperti apa? Tuh, karena enggak bulat. Orang yang tekadnya bulat jadi pemain Persib, pasti jadi pemain Persib. Betul nggak?
Kalau sudah jadi pemain Persib kan juga dilulukan, betul nggak? Karena bulat. Jadi kesimpulannya, kenapa kita selama ini nggak maju-maju? Jawabannya apa? Karena nggak bulat. Kadang-kadang gepeng-gepeng gitu tekadnya, betul nggak? Iya. Ngaji di mana sekarang? Cimahi. Wah, Cimahi macet. Betul nggak? Karena nggak bulat. Ngerti maksud saya? Kita belajar yang enteng-enteng aja hari ini. Ya, baik, kita teruskan di ayat yang kedua. Hudan wa busra lil mu'minin. Untuk menjadi hudan dan berita gembira untuk orang-orang yang beriman. Ini kan kalau kita tidak mengerti membaca ayat ini, apa sih petunjuknya bagi saya? Betul nggak? Apa sih kabar gembiranya bagi saya? Ingat, yang dapat petunjuk dan kabar gembira di sini hanya orang yang beriman. Siapa orang beriman? Yang sudah bisa jadi semut, yang sudah bisa masuk ke dalam lubang, yang bisa memberikan jalan keselamatan, yang sudah bisa menjadi ashabul kahfi. Kan itu. Coba, ketika kalian masuk, apa yang didapat? Hudan, petunjuk. Allah tidak berbicara secara langsung, tapi Allah itu berbicaranya nyata. Makanya ada sekelompok orang mengeluh kepada Allah, ya Tuhanku, aku kan dekat denganmu. Kenapa ketika aku berdoa padamu seakan-akan kau diam dan tidak menjawab doaku? Kata Allah, aku tidak pernah diam dan tidak menjawab doamu. Tetapi kamu tidak pernah mengerti jawabanku. Kamu tuli terhadap semua jawabanku. Saat engkau ingin menjadi orang baik, langsung aku kirim orang-orang yang tidak baik. Dan dengan cara itulah aku sedang membaikkan kamu. Ketika engkau ingin menjadi kaya, aku bikin kamu sulit dulu. Supaya dengan kesulitanmu kamu menjadi besar, kapasitasmu menjadi besar. Saat setelah melewati kesulitan, aku titipkan rezeki yang banyak padamu. Rezekiku akan menjadi baik untukmu. Tapi saat diberi kesulitan, kau tidak mengerti kalau kesulitan yang diberikan itu adalah jawaban atas doamu yang aku berikan padamu. Aku tidak pernah mengabaikan semua doamu. Aku hadir sebagai jiwamu, aku maha mengetahui dan aku maha mendengar. Tapi kamu sendiri tidak pernah mengerti jawabanku atas doa-doamu. Itu yang terjadi. Selama ini kita terlalu banyak menggugat. Padahal kita sendiri yang tidak mengerti. Makanya apa? Saat kita masuk ke sana, melihat Quran yang terbaca, melihat kitabim mubin, maka itu akan menjadi hudan, akan menjadi busro, akan menjadi kabar gembira untuk orang-orang yang beriman. Cicak itu baru terasa suara hening, suaranya kencang saat kita sudah memasuki keheningan. Betul? Itu terjadinya malam hari. Coba, belajarlah untuk banyak mendengar. Karena apa? Belajar banyak mendengar itu berarti harus bergaul dengan siapa? Dengan siapa? Tuh, belum ngerti juga. Harus bergaul dengan orang yang banyak bicara. Jadi beruntung tuh kalau punya sahabat yang cerewet, apa aja diomongin. Betul nggak? Yang tidak berguna pun diomongin. Itu latihan untuk kita belajar banyak mendengar. Dengan latihan bergaul dengan yang cerewet, kita akan semakin tajam mendengar suara nurani kita dari dalam. Menurut saya, latihan pertama untuk mendengar dari dalam adalah berlatih banyak mendengar di sini. Dan kapan itu terjadi? Saat kita dipergaulkan dengan orang-orang yang apa saja diomongin. Saya punya teman Pak, cerewet sekali. Apa aja diomongin. Kalau ngomong gak berhenti-berhenti. Yang tidak berguna diomongin. Alhamdulillah. Berarti kamu sedang dilatih Allah untuk banyak mendengar.
Setelah itu nanti coba perhatikan. Berikutnya dari banyak mendengar pakai ini, kita akan banyak mendengarkan suara kita dari dalam. Cicaknya mulai bunyi. Betul nggak? Itu. Ada yang buruk? Nggak ada. Ayam kalau habis bertelur, walaupun telurnya cuma satu, langsung berkotek, ribut. Penyu diam-diam telurnya banyak, nggak pernah berkotek. Betul nggak? Apa kita mau bilang ayam sombong? Tidak. Ayam itu sebenarnya berkotek. Itulah cara ayam bersyukur, ya, karena dia sudah berhasil mengeluarkan satu telur. Satu telur aja disyukuri itu sama ayam. Ayo, di rumah kita punya telur satu, pusing nggak? Kalau telurnya satu karung, baru seneng. Kalah kan sama ayam? Ayam tuh mengeluarkan telur satu aja langsung berkotek. Itu tuh sebetulnya ayam tuh alhamdulillah, alhamdulillah gitu sebetulnya. Cuman ayam nggak pernah belajar ikro. Ya kita juga alhamdulillah sih. Cuman alhamdulillahnya terkadang hanya diucapkan saat kita mendapatkan yang menyenangkan. Dapat yang tidak suka mau boro-boro, alhamdulillahnya tidak pernah muncul. Kita lihat lanjutannya. Nah, kalau menurut ayat ini, ya, orang yang beriman itu siapa? Alladzina yuqimunas shalah wa yutunaz zakah wa hum bil akhirah hum yuqinun. Indikatornya 1, mendirikan salat. 2, menunaikan zakat. 3, percaya akan adanya negeri akhirat. Awas. Negeri akhirat itu kadang-kadang dibicarakannya nanti lagi, kan itu. Ya. Negeri akhirat itu ya alam ruh, alam ruhani yang ada nyata di kehidupan kita saat ini. Bagaimana kita bisa percaya kalau kita tidak mengalami alam itu sekarang? Ngerti maksud saya? Bagaimana kita bisa percaya kalau kita tidak mengalami alam itu sekarang? Makanya kalau ngaji, ya, yang syariat itu kan dari kanan ke kiri. Kalau ngaji hakikat itu dari kiri ke kanan. Percaya dulu pada alam akhirat, mengalami, baru bisa zakat. Kalau sudah zakat, sudah bening, sudah suci, baru bisa sholat. Sholat itu kan melekatkan diri kepada Allah. Allah yang maha suci hanya bisa dilekati dan didekati oleh orang-orang yang suci. Dan untuk suci kita harus mandi di air suci. Tempo hari saya ngajarkan hukum Archimedes sama mahasiswa. Jadi sambil batu, ditimbanglah batu itu di udara gini. Setelah itu batunya direndam ke dalam air, tapi tetap ditimbang. Timbangannya nggak direndam di air, batunya saja yang dicelupkan ke dalam air. Mahasiswa bilang, kok beratnya berubah Pak? Yang di dalam air jadi lebih kecil. Saya suruh selidiki mereka, kenapa? Ada gaya apung. Jadi saya tidak suruh mahasiswa cerita Archimedes, saya jadikan mahasiswa jadi Archimedes. Kegagalan belajar fisika selama ini, mahasiswa dan siswa kita terlalu sering diajak membicarakan ilmuwan-ilmuwan masa lalu, tapi tidak dijadikan ilmuwan mereka. Tidak diberi kesempatan jadi ilmuwan. Kayak saya bilang, kalian sekarang jadi Archimedes, bukan cerita Archimedes. Kan kalian bisa menemukan gaya apung, betul nggak? Tanpa bicara Archimedes. Oke, siapa yang menimbulkan gaya apung? Air, Pak. Apa kesimpulannya? Berat di udara besar. Ketika ditimbang di air lebih kecil. Kalau susah, dulu kan kita punya pengalaman nimba di sumur. Masih ingat? Iya. Tenggelamkan ember tuh. Waktu ember masih di air,
kan enteng tuh nariknya. Begitu lepas dari air kan jadi berat. Betul? Betul? Iya. Jadi kalau begitu, kalau ingin bebannya enteng, harus pakai apa? Air. Kalau ingin beban hidup kita enteng, pakai air. Air apa? Air dari surga. Makanya sering kita memasuki surga dan mendapatkan air surga. Air itu akan mengapungkan kita dalam kehidupan, sehingga beban-beban yang berat dalam kehidupan itu terasa enteng. Jadi saya ngajar hukum Archimedes aja sampai sedalam itu. Kalau guru fisika ngajar hukum Archimedes cuman sampai menemukan rumus, itu masih golongan kiri. Sebetulnya kalau kita ambil maknanya dari situ luar biasa. Oh, ternyata air itu bisa membuat yang berat menjadi enteng. Betul nggak? Kapal yang berat-berat itu bisa mengapung di air. Jadi kesimpulannya apa? Tampunglah air dari surga itu sebanyak-banyaknya, maka kita akan merasakan segala beban dalam kehidupan ini menjadi enteng. Itu sebabnya perlu diperhatikan 3 hal. Lihat saya. Kita kan punya tubuh, pikiran, dan jiwa. Kalau kita cara memberikan makanan kepada 3-tiganya tidak seimbang, lihat oleng hidupnya. Sekarang tubuh makanannya banyak, semua lezat-lezat, tapi pikiran gak pernah digunakan untuk mikir, untuk belajar. Para sahabatku yang dirahmati Allah, kita lihat ayat berikutnya. Innal ladzina la yu'minuna bil akhirah. Nah, ini kok ayat tadi ceritanya sholat dulu, zakat dulu, baru percaya pada hari akhir. Tapi ayat berikutnya untuk orang yang tidak beriman, mereka yang tidak percaya bil akhirah, kepada hari akhirat, negeri akhirat. Apa kata Allah? Kami jadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka, dan mereka bergelimang dalam kesesatan. Lihat, orang-orang yang merasa dirinya baik, orang yang pengen dianggap paling baik, dan tidak pernah mau mendengar orang lain. Kalau ngomong selalu ingin menang. Kalau berhadapan yang begitu, enaknya apa? Enaknya didiamkan aja. Gak usah kita kemudian berdebat dengannya begitu, rugi. Ya, lebih bagus diam saja. Kenapa? Rugi, hanya akan mengotori kita sendiri. Tetapi ada pelajaran pada mereka, ada hikmah yang bisa kita ambil. Contoh, tahu kelelawar? Pernah lihat kelelawar? Oke. Kapan kelelawar keluar? Kalau malam. Siang-siang kelelawar apa? Tidur. Baru keluarnya malam. Ya, makanya saya punya mangga, belum matang, 2 hari lagi deh, biar matang dulu. Alhamdulillah, sebelum 2 hari sudah tinggal sepotong. Oh, berarti rezekinya kelelawar. Nggak apa-apa, rezekinya dia juga punya hak yang sama. Jangan mentang-mentang kita yang nanam, ya. Itu kan nanam buat kebersamaan, termasuk dengan kelelawar. Ya sudah. Bahkan bekas kelelawar itu kalau dimakan lebih enak. Lebih manis. Kalau kelelawar ini diusilin sama kita, kelelawar, kamu ini gak mikir, orang lain cari nafkah itu siang-siang, oh kamu malam-malam. Apa kata kelelawar? Kata kelelawar, aku ingin mengajarkan padamu bahwa dalam kegelapan itu ada kebahagiaan. Aku bahagia ketika gelap itu datang. Kan dianggap aneh kelelawar, betul nggak?
Para kelelawar sedang mengajarkan kepada kita dalam kegelapan, dalam situasi yang kita sebut tidak mengenakan. Itu siapa? Jadi di situ ada pelajaran. Jadi maksud saya, sebetulnya yang harus diubah oleh kita itu adalah penilaian buruk kita terhadap sesuatu. Nih saya kasih tahu. Mohon maaf. Ayo kita akui dengan jujur. Dari kecil pelajaran yang diajarkan lingkungan kepada kita membenci yang disebut dengan salah. Setuju? Setuju? Oke, ayo kita harus jujur semuanya. Dari kecil kita diajarin oleh lingkungan, keluarga untuk selalu membenci apa yang disebut dengan salah. Betul? Orang yang gak salah karena dinilai salah itu pun dibenci sama kita. Karena dari kecil pelajaran yang ditanamkan kepada kita, kita disuruh untuk membenci yang disebut dengan salah. Walaupun baru tahap penilaian kita, walaupun itu belum tentu salah. Setuju? Setuju? Oke.